Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata kuliah akuntansi manajemen. Pada hari ini topik pembahasan kita yaitu tentang cost, volume, profit atau CVP analisis. Ya, cost artinya biaya, volume itu volume, profit itu artinya laba. Atau kalau kita bahasa Indonesia kan ini artinya adalah kita membahas topik tentang analisis biaya, volume, laba. Nah, pokok pembahasan ini kita akan mengemukakan tentang analisis biaya volume laba atau analisis CVP sama saja ya. Di sini di mana nanti di dalamnya kita akan membahas mengenai kalkulasi titik impas. Titik impas itu artinya BEP, break even point, yang artinya BEP itu artinya kondisi di mana tidak ada laba ataupun rugi. Nah, ini kita akan menghitung BEP dalam unit maupun dalam jumlah rupiah. Nah, pembahasan ini nanti tidak hanya pada produk tunggal, namun juga bisa diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan multiproduk ya. Multiproduk artinya perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu produk. Dan nanti dibahas pula dampak terhadap laba jika terjadi perubahan dalam variabel CVP ini, cost, volume, profit. Oke, capaian pembelajarannya untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, rekan-rekan mahasiswa setelah mempelajari ini harus dapat menghitung jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau menghasilkan target laba. Kemudian yang kedua, rekan-rekan mahasiswa dapat menghitung jumlah pendapatan yang diperlukan untuk mencapai titik impas atau menghasilkan target laba. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan analisis biaya volume laba dan multiproduk. Kemudian yang keempat, rekan-rekan mahasiswa dapat menjelaskan dampak dari resiko, kemudian ketidakpastian dan perubahan variabel terhadap analisis biaya volume laba atau cost volume profit CVP sama saja. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya atau pengertian dari cost volume profit analysis atau analisis biaya volume laba kalau di bahasa Indonesia kan ya. Apa sih itu ya? Analisis biaya volume laba. Nah, yang dimaksud dengan analisis biaya volume laba ini adalah sebuah alat yang menghubungkan kaitannya antara biaya, volume dan profit atau laba dari suatu perusahaan dengan fokus terhadap 5 hal ya. Apa fokus terhadap 5 hal itu? Apa 5 halnya? Yang pertama adalah harga produk atau price, yang kedua adalah volume produksi atau volume, yang ketiga adalah biaya variabel per unit atau variable cost, yang keempat adalah biaya tetap atau fixed cost, dan yang kelima adalah bauran penjualan produk. Oke, nanti dengan bantuan analisis cost volume profit ini, nanti si manajemen ini dapat menentukan kira-kira volume penjualan dan bauran produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat laba yang diharapkan berapa sih gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan dengan analisis cost volume profit. Oke, nanti materi yang kita bahas di sini sebenarnya ada 5 submateri, cuma ini akan saya bagi 2 part. Hari ini adalah part pertama, kita akan membahas tentang bagaimana menentukan BEP dalam unit, kemudian yang kedua menentukan BEP dalam rupiah, ya beda ya, yang pertama dalam unit, yang kedua dalam rupiah. Kemudian yang kita akan menghitung target laba dan pendapatan penjualan. Nah, untuk part 2-nya ya, part 2-nya yaitu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang analisis cost volume profit multiproduk. Kemudian kita akan membahas tentang perubahan dalam variabel cost volume produk. Itu di part kedua. Oke, langsung saja kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu bagaimana menentukan titik impas atau BEP atau break even point dalam unit. Ya, jadi masih dalam unit ya untuk submateri yang pertama, karena nanti submateri yang kedua kita akan menentukan BEP dalam rupiah. Nah, ini masih dalam unit ya. Nah, apa tadi yang dimaksud dengan BEP? BEP itu adalah kondisi di mana tidak ada laba ataupun rugi ya. Saya ulang, BEP artinya kondisi di mana tidak ada laba atau rugi. Nah, tujuannya apa kita menghitung BEP ini? Tujuannya yang pertama adalah untuk mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan sama dengan biaya. Nah, dengan begini kita bisa menghitung dikatakan pendapatan sama dengan biaya itu di dalam jumlah berapa gitu ya. Kemudian yang kedua, kita bisa menunjukkan suatu sasaran volume penjualan minimal yang harus diraih oleh perusahaan. Nah, yang ketiga, kita bisa mengawasi kebijakan penentuan harga. Dan yang keempat, memungkinkan perusahaan mengetahui apakah
mereka beroperasi dekat atau jauh dari titik impas atau BEP. Oke, langsung saja bagaimana sih cara menghitung titik impas dalam unit ya. Ini saya langsung kasih aja contoh kasusnya. Di sini katakan bahwa PT Tri Global memproduksi paperclip mengeluarkan biaya tetap sejumlah 75 juta. Kemudian biaya variabel per unitnya sebesar Rp750. Paperclip dijual dengan harga 1.500 per unit. Hitunglah titik impas PT Tri Global dalam unit. Oke, kita ringkas dulu ya. Berarti 75 juta ini adalah biaya tetap, yaitu fixed cost. Rp750 ini artinya ini adalah biaya variabel atau variable cost. Nah, harga 1.500 per unit ini artinya price ya, senilai 1.500 per unit. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Kita langsung masukkan saja rumus dari titik impas BEP dalam unit, yaitu rumusnya sebagai berikut. BEP sama dengan total fixed cost, berarti total biaya tetap per P ini price dikurangi variable cost ya, berarti biaya variabel. Ya sudah, kita masukkan saja, berarti total fixed cost-nya senilai 75 juta dibagi 1.500 dikurangi 750, ketemu hasilnya 100.000 unit. Nah, ini keterangannya ya, bisa baca sendiri ya. Nah, maksudnya apa 100.000 unit ini? Artinya di sini adalah unit yang terjual untuk mencapai BEP atau titik impas ya, itu adalah sebesar 100.000 unit. Jadi perusahaan akan dikatakan kondisinya masih BEP apabila dia menjual 100.000 unit. Oke, kita langsung ke submateri yang kedua, yaitu bagaimana menghitung titik impas atau BEP dalam rupiah. Kalau tadi dalam unit, kalau sekarang dalam rupiah. Contoh kasusnya adalah yang pertama, di sini sama seperti contoh kasus yang tadi ya, yang di soal sebelumnya menentukan BEP dalam unit. Nah, menentukan BEP dalam rupiah ini sama contoh kasusnya, yaitu di mana PT Tri Global tadi fixed cost-nya, total fixed cost-nya atau total biaya tetapnya senilai 75 juta. Kemudian biaya variabelnya atau cost variabelnya sebesar 750, kemudian price-nya harganya 1.500 per unit. Nah, di sini diminta hitunglah titik impas atau BEP PT Tri Global dalam rupiah. Oke, langsung kita masukkan saja rumusnya ya. Kalau rumusnya BEP dalam rupiah itu berbeda dengan tadi rumus BEP dalam unit. Kalau BEP dalam rupiah, rumusnya adalah total fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost per price. Oke, berarti total fixed cost-nya 75 juta dibagi 1 dikurangi variable cost-nya 750 dibagi 1.500 ya. Yaitu 1.500 adalah price. Ketemu hasilnya 150 juta. Nah, apa artinya 150 juta? Artinya di sini adalah perusahaan akan mencapai titik impas atau BEP ya, di mana perusahaan bisa melakukan penjualan senilai 150 juta. Oke, lanjut yang ketiga, kita akan membahas tentang target laba. Submateri yang ketiga itu membahas target laba dan pendapatan penjualan. Untuk sekarang di slide ini kita akan membahas tentang target laba dulu. Nah, kita lihat ya. Di sini jadi contoh kasusnya sama ya dengan soal sebelumnya, di mana PT Tri Global memproduksi paperclip mengeluarkan biaya tetap sejumlah 75 juta, kemudian biaya variabel per unit sebesar Rp750, paperclip dijual dengan harga 1.500 per unit. Nah, kita suruh minta hitunglah berapakah besarnya penjualan yang harus dihasilkan. Ya, hitung berapakah besarnya penjualan yang harus dihasilkan PT Tri Global jika perusahaan menginginkan laba senilai 25 juta. Artinya di sini si perusahaannya mempunyai target laba senilai 25 juta. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya ya. Di sini sebenarnya rumusnya adalah ini. Mencari total revenue sama dengan total fixed cost ditambah P ini target laba per CMR. CMR ini kontribusi margin ratio ya. Nah, mencari CMR ini kan belum diketahui nih di soal ini, berarti kita cari dulu di sini. Oke, berarti pertama kita cari dulu CMR-nya. CMR itu contribution margin ratio, rumusnya adalah CM atau contribution margin per price dikali 100%. Nah, rumusnya CM ini adalah P dikurangi variable cost ya. P dikurangi variable cost per P
dikali 100%. Oke, price-nya 1.500 dikurangi 750 per 1.500 dikali 100.000 ya. 100% dikali 100%. Rp 1.500 dikurangi 750 per 1.500 dikali 100%. Ketemu CMR-nya, contribution margin ratio-nya itu 50%. Nah, baru kita masukkan rumus TR. Rumus TR-nya adalah sama dengan total fixed cost ditambah P. P itu artinya target laba per CMR. Total fixed cost-nya adalah 75 juta ditambah 25 juta. Ya, 25 juta ini adalah target laba per 50%. Ketemu total revenue-nya sebesar 200 juta. Nah, artinya apa? Artinya ya, besarnya penjualan yang harus dihasilkan PT Tri Global jika Tri Global ini menginginkan laba sebesar 25 juta adalah dia harus menghasilkan penjualan senilai 200 juta. Jadi Tri Global menghasilkan pendapatan yang senilai 200 juta, baru dia mendapatkan laba sebesar 25 juta. Nah, itu cara menghitung target laba. Kemudian kalau menghitung pendapatan penjualan seperti apa? Nah, kita langsung contoh kasusnya sama seperti tadi ya, masih ke soal PT Tri Global ya. Di sini diminta berapakah laba atau rugi yang diperoleh PT Tri Global jika volume penjualan yang tercapai 150.000 unit. Yang kedua, berapakah laba atau rugi yang dihasilkan PT Tri Global jika volume penjualan yang tercapai adalah 75.000 unit. Oke, kita langsung jawab aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu kita masukkan rumusnya P. P itu artinya apa tadi? P itu artinya target laba ya. Oke, kita langsung aja ke sini. Target labanya sama dengan Q. Q itu 150.000 unit. Ini artinya volume yang tercapai 150.000 unit dikurangi BEP unit. Tadi BEP-nya sudah ketemu ya, 100.000 unit dikali CM ini artinya contribution margin. Tadi rumusnya contribution margin adalah P, price dikurangi variable cost. Berarti 1.500 dikurangi 750. Ketemu hasilnya 37.500.000. Artinya apa? Artinya laba yang diperoleh PT Tri Global jika volume penjualan yang tercapai adalah 150.000 unit, berarti laba yang diterima adalah 37.500.000. Nah, kalau yang pertanyaan yang kedua, berapakah laba atau rugi yang diperoleh PT Tri Global jika volume penjualan yang tercapai adalah 75.000 unit? Nah, langsung saja kita masukkan di sini rumusnya. P sama dengan Q per BEP unit kali contribution margin, yaitu P-nya 75.000 unit ya. Ini 75.000 unit dikurangi 100.000 unit dikali contribution marginnya, rumusnya tadi price dikurangi variable cost. Ketemulah dia minus hasilnya. Minus 18.750. Kalau minus artinya rugi. Ya, artinya rugi yang dialami PT Tri Global jika volume penjualan yang tercapai 75.000 unit. Jadi kalau misalnya PT Tri Global ini menjual 75.000 unit, berarti dia rugi. Ruginya sebesar berapa? Sebesar 18.750.000 rupiah. Nah, itu cara menghitung pendapatan penjualan. Oke. Langsung berarti kesimpulannya adalah untuk pertemuan hari ini ya, setelah mendalami materi CVP ini artinya apa? Cost volume profit ini perlu kita ketahui bahwa semua analisis itu adalah perencanaan ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa harus mengetahui dulu bahwa semua analisis adalah perencanaan. Nah, umumnya kegiatan perencanaan ini dilakukan oleh tim yang tidak melibatkan satu tim saja, tapi berbagai tim, yaitu misalnya tim pemasaran, bagian produksi, bagian keuangan, dan lain-lain. Nah, benar atau tidaknya hasil tergantung dari tim perencana perusahaan nih. Nah, dengan demikian kualitas perencanaan atau kemampuan memprediksi dan membaca pasar ini sangat dibutuhkan. Artinya, di sini untuk bisa menganalisis CVP ini, diperlukan kualitas perencanaan dan kemampuan memprediksi dan membaca pasar ya. Nah, materi yang sudah kita pelajari adalah tadi kita sudah mempelajari yaitu BEP dalam unit ya, menentukan BEP dalam unit, kemudian menentukan BEP dalam rupiah, dan yang ketiga kita sudah
pelajari menentukan target laba dan pendapatan penjualan. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang analisis CVP multiproduk dan perubahan dalam variabel CVP. Oke, kita selesai hari ini, materi kita hari ini. Quote of the day hari ini saya ambil dari Firsa Bersari. Ya, setiap hari adalah perlombaan mengalahkan diri sendiri. Nggak perlu jadi yang terbaik, yang penting sedikit lebih baik dibandingkan kemarin. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.